Ai ini kan sebagai seorang putra dari... Nyebutnya anak kolong ya. Oke. Kenapa disebut anak kolong? Ada suatu sungai Iya. di Palestina, tetapi sekarang diduduki oleh Israel. Duitnya udah banyak, udah jabatannya udah tinggi, segala macam. Udah istilahnya kalau nggak salah juga pegang kawasan Southeast. Kriteria seorang pemimpin seharusnya untuk membangun sebuah daerah, atau nggak cuma daerah lah, secara universal aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opsi NTB, saya Rahayu Jafar dan saat ini saya sedang berada di batas kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang mau menuju ke pos 1 dan seterusnya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan seorang tokoh muda, pemerhati sosial. Dia adalah putra kedua dari orang nomor 1 di Lombok Timur, Bapak Bupati Lombok Timur, Haji Muhammad Sukiman Azmi. Harisma Ali Satria atau akrabnya biasa disapa Ai. Bang Ai, apa kabar? Selamat pagi. Selamat Kayu. pagi. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Oke. Kayu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bang Ai, saya mau nanya-nanya nih. Silahkan. Itu makanya kita di sini ya. Iya. Nah, untuk ditanya. Saya mau nanya-nanya nih sama Bang Ai. Bang Ai ini kan sebagai seorang putra dari TNI ya. Itu pastinya orang-orang tahu kalau TNI ini suka berpindah-pindah, nomaden jelas, gitu ya. jelas. Nah, masa kecilnya Bang Ai ini sebagai putra TNI itu seperti apa? Kita pengen tahu dong ceritanya kayak gimana. Oke. Yang pasti masa kecil berkesan, itu jelas ya. Iya. Karena kita bersinggungan dengan banyak budaya, bersinggungan dengan banyak community. Iya. Nah, kemudian yang pasti perabotan tidak pernah awet karena baru pindah-pindah. Oke. Jadi lebih banyak habis di jalan, terus rusak, aset ya. Bapak itu dari mulai di Pekanbaru, kemudian di Magelang, kemudian di Jakarta, kemudian di Lombok Timur. Jadi aset yang masih ada itu bisa dihitung lah. Selama berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat. Jadi nggak semuanya dibawa gitu, pindahan-pindahan tuh nggak semuanya dibawa. Kalau istri anak jelas dibawa. Kecuali kita, kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu mandiri. Jadi lulus dari sekolah dasar itu di Madrasatul Tsanawiyah di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Surakarta Solo sampai kelas 2 Alia. Kalau yang lain sama-sama. Sama-sama semua ya. Nih saya pengen tahu nih dulu masa kecilnya Bang Ai sebagai putra TNI nih. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya kalau misalkan ditinggal sama bapak pergi perang atau kemana gitu lagi tugas ngapain itu? Pernah ngalamin juga seperti itu? Jelas. Atau... Jadi ada cerita menarik di sini. Nah, beliau punya 3 putra. Pertama Muhammad Aris Adi Laksmana. Beliau sekarang penempatan di KBRI Swedia. Kemudian Harisma Ali Satria, kemudian Muhammad Johan Amin. Tiga-tiganya ketika lahiran itu tidak ditemani oleh bapak. Jadi kalau yang pertama Kakanda, ibu ke rumah sakit itu ditemani oleh teman beserta tukang beca. Yang kedua ditemani oleh tetangga. Jadi bapak waktu itu sedang ada kegiatan, kalau tidak salah gerak jalan. Jadi masa-masa ini kan tidak ada handphone, kemudian dijangkau pun susah. Jadi anak-anaknya sudah lahir, nah baru beliau ada. Nah itu juga kadang-kadang seperti kakak itu kan beliau di luar kota, jadi tidak ada pendampingan. Jadi dari kecil aja pesannya adalah dari kecil aja udah disesuaikan untuk kehidupan yang mandiri, gitu. Tapi pernah ngerasa istilahnya kayak insecure nggak sih sama teman-teman mungkin yang di sekolah atau apa? Ketika ada momen yang orang tuanya harus datang, terus tiba-tiba bapak nggak bisa ikut kayak gitu. Jadi anak-anak kita nyebutnya anak kolong ya. Kenapa disebut anak kolong? Karena mereka ini sudah dibiasakan untuk survive. Itu yang diajarkan secara tidak langsung di keluarga TNI. Survive, kemandirian. Kalau bapak tambahannya 1. Istiqomah. Jadi itu yang diajarin ke putra-putranya. Jadi kalau kita berbicara secure atau insecure, seharusnya dari lahir saja
keluarga TNI atau putra-putranya atau putri-putrinya sudah diajarkan kemandirian. Jadi untuk proses insecure sepertinya bisa diminimalisir. Berarti memang udah dari dalam dirinya sendiri secara tidak langsungnya terbentuk sendiri ya kemandirian itu. Oke. Tadi kan sekolahnya di Aliyah ya, terakhir ya katanya ya? Di Aliyah. Kemudian melanjutkan ke, kalau nggak salah, SMA 1 Selong. SMA 1 Selong ya, balik lagi ke tanah kelahiran Bapak. Betul. Nah, itu berapa lama di Selong? Di Selong dari tahun 2000 sampai 2002. Ketika Bapak menjabat sebagai komandan Kodim 1615 Lombok Timur. Nah, periode beliau 2004. Gitu. Itu sampai Bang Ai di sini selesai SMA ya, langsung ke Jakarta, kuliah di Jakarta di Fakultas Hubungan Internasional Politics. Kemudian bekerja pun di sektor private sektor. Kurang lebih di private sektor 16 sampai 18 tahun. Bang Ai, ini kabarnya baru resign nih dari perusahaan ternama. Kok tahu ya? Tahu dong. Nah, ini kenapa nih? Ini kan perusahaan yang apa istilahnya ya? Bonafit lah. Dan kemudian udah lama juga malah melintang di situ. Istilahnya mungkin jabatannya Bang Ai sekarang udah tinggi gitu kan. Gajinya udah gede banget. Tapi kenapa kemudian di saat orang-orang istilahnya mungkin saya butuh pekerjaan untuk hidup gitu. Bang Ai sendiri yang udah karirnya udah melejit justru malah resign dari perusahaan. Tanda kutip berarti ya? Iya. Ini sebetulnya ada beberapa alasan. Kita ketahui bersama bahwa perusahaan tempat kita bekerja sebelumnya itu berbentuk perusahaan penanaman modal asing, PMA atau perusahaan asing. Ada banyak tipe perusahaan, ada perusahaan nasional, ada perusahaan multinasional, ada family company, ada perusahaan keluarga. Nah, ada proses belajar selama kurang lebih 16 hingga 18 tahun. Kita belajar di situ, kebetulan perusahaan ini masuk sebagai 100 perusahaan top 100 international company di dunia, worldwide. Kita belajar pertama connectivity. Bagaimana mereka mempunyai aset, mempunyai feet on the street, maksudnya mempunyai perwakilan di masing-masing negara untuk pencapaian misi atau goals-nya. Nah, tinggal bagaimana struktur mekanismenya itu diatur dari masing-masing tingkat lokal. Kemudian dari proses pengalaman ada sebetulnya pencapaian diri. Kalau kita berbicara pencapaian diri, ada beberapa individu yang berbasis material. Ada juga individu yang berbasis mentality. Ada cerita menarik yang bisa kita petik. Ada suatu sungai di Palestina, tetapi sekarang diduduki oleh Israel. Itu namanya Sungai Jordan. Dia mengalir kepada dua laut. Pertama Laut Mati, Dead Seas, kemudian Laut Galilea. Laut Galilea ini dulu disebut di beberapa kitab itu adalah Tiberias. Jadi ada beberapa sejarah Nabi kita di situ. Nah, kemudian dari satu sumber yang sama, yaitu Sungai Jordan, mengalir kepada dua titik, Laut Mati dan Laut Galilea. Satu sumber tetapi dua keadaan yang betul-betul bertolak belakang. Sama-sama kita tahu bahwa julukannya aja Dead Seas. Namanya Dead Seas, tidak ada kehidupan di situ. Karena airnya asin. Tidak ada mikroorganisme atau kehidupan. Asin ya, Bang ya? Laut, ya betul ya. Nah, dia laut mati, tapi tingkat asinnya lebih tinggi daripada laut-laut lainnya. Tingkat keasinan. Berarti memang tidak memungkinkan kalau flora fauna hidup di sana. Namanya laut mati. Nah, kemudian kita berbalik kepada Laut Galilea. Di sana bertolak belakang
flora faunanya hidup, kemudian masyarakat sekitar, teknologi tingkat ekonominya juga mapan, destinasi wisata juga. Nah, sekarang pertanyaannya Kak Ayu ya, kenapa hal itu terjadi? Kira-kira? Ini nih mulai connect nih. Dari yang tadi Bang Ai jelasin, Bang Ai kan dia resign. Kemudian udah duitnya udah banyak, udah jabatannya udah tinggi segala macam, udah istilahnya kalau nggak salah juga pegang kawasan Southeast Asia ya. Sebelumnya. Tapi artinya itu jaringannya udah luas sekali, connectivity-nya udah sangat-sangat luas gitu. Nah, kemudian dikaitkan dengan Sungai Mati ini. Ada Sungai Mati dan Laut Galilea. Laut Galilea ini. Artinya mungkin Bang Ai kalau terus di perusahaan itu mungkin ngerasa seperti laut mati ya. Oh, bisa jadi. Jadi gini, bener kita konsepkan ya, konsepkan. Jadi kalau kita merujuk ke ilmu atau ajaran agama ya, ilmu yang baik itu adalah ilmu yang tidak disimpan untuk diri sendiri, tetapi adalah ilmu yang bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Itu jelas. Nah, kenapa makanya Laut Galilea penuh dengan kehidupan di sana? Karena aliran dari Sungai Jordan tidak disimpan sendiri, tapi dialirkan, menghidupi kehidupan-kehidupan di sekitarnya, menghidupi kehidupan-kehidupan lain. Sedangkan yang satu laut mati, dia tetap di sana. Nah, itu yang bisa kita petik. Oke nih, sebagai tokoh muda sekarang, ini kan Bang Ai sudah resign sekarang ya, sudah resign, kemudian balik ke tanah kelahiran Bapak. Bang Ai juga bisa dibilang seorang putra daerah gitu ya. Seperti apa sih mungkin Bang Ai ingin memberikan kontribusi terhadap daerah asalnya Lombok Timur khususnya? Kita minum dulu ya Kak. Minum. Nah, berbekal dari beberapa pengalaman di luar, banyak belajar, kemudian banyak bersinggungan dengan etnik, culture yang bermacam-macam. Ini ada hubungannya dengan anak kolong juga nih yang tadi ya. Oke, jelas. Nah, dari multiculture background, kemudian knowledge atau pengetahuan, memang dirasa saatnya kita kembali untuk membangun daerah. Ya, sama-sama kita ketahui Ayahanda HM Sukiman Azmi memang banyak kontribusinya di Lombok Timur, baik itu dari sisi pembangunan fisik ataupun non fisik. Nah, saatnya kita lanjutkan dengan skema, pastinya dengan skema yang baik. Artinya ada keinginan untuk mengikuti jejak sang ayahanda? Pertama, memang seorang putra itu kewajibannya adalah birrul walidain, itu jelas. Birrul walidain. Kalau selama ini kan bapak di sini, kita di sana. Nah, banyak juga dari masyarakat kan sebetulnya tidak mengenal sebetulnya bijen-bijennya bapak, putra-putranya bapak ini siapa saja. Nah, salah satunya itu tadi birrul walidain. Nah, kemudian bisa kontribusi baik itu secara knowledge ataupun secara pengalaman, bagaimana nanti sinergi dengan Kabupaten Lombok Timur. Oke, mungkin saya pengen tahu seperti apa pandangan Bang Ai sebagai putra daerah nih terhadap semua sektor yang ada di Lombok Timur dalam pembangunan daerah, mulai dari mungkin sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan dan lain-lain. Secara umumnya seperti apa? Pertama kita bidik dulu sektor pariwisata. Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Julukan lainnya apa Kak Ayu? Pulau apa? Wow, 1000 masjid. Oh, 1000 masjid. Jadi kita sudah ada pertama aset atau potensi. Jelas. Pastinya ya. Di utara ada ini ya, ada Sembalun. Karena orang-orang luar juga bilangnya Lombok tuh paket lengkap kayak gitu. Paket lengkap, betul-betul. Jadi kita sudah Timur. dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi atau bekal, tinggal bagaimana kita manage dengan proper management. Nah, di utara ada Sembalun, di selatan ada Mandalika, ada Pantai Pink, ada Pantai Surga, ada Pantai Tangsi yang masuk di 5 pantai terunik dunia karena warna.
Warna. Nah, kemudian ada juga di barat ada Senggigi, kemudian 3 Gili, Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan. Nah, bagaimana sebetulnya kita kembalikan konsep wisata ini dengan culture yang kita miliki, kemudian budaya yang kita punya. 98% penduduk mayoritas di Lombok Timur agamanya, Kak, Islam pastinya. Agama Islam, jelas. Iya. Makanya strategi yang tepat untuk pariwisata jelas. Salah satu contohnya adalah pariwisata berbasis syar'i. Itu yang harus kita gali lebih lanjut, sehingga tidak ada singgungan dengan budaya ataupun dengan agama. Oke. Tapi menurut Bang Ai sendiri nih, artinya kawasan pariwisata ini adalah kawasan yang lebih banyak orang luar nanti akan datang gitu. Kalau kita pusat fokusnya ke wisata religi, sementara wisatawan kita orang luar itu enggak, mayoritasnya bukan dari orang Muslim. Nah, itu bagaimana? Oke, jadi Crossnya gini. gimana tuh? Kalau kita balik berbicara syar'i, ini salah satu agendanya adalah kita mensyiarkan. Sebetulnya Islam ini adalah rahmatan lil alamin, betul ya? Betul ya. Nah, sebagai salah satu bentuk konkretnya penyiaran ini, bagaimana kita kemas dengan kemasan-kemasan yang bagus, dengan packaging yang bagus. Nah, Pulau Lombok di 2017 di daulat oleh World Halal Tourism Award. Kemudian di 2019 oleh GMTI, Global Muslim Trade Index. Ya. Nah, kenapa ini kita kaji lebih lanjut? Jadi kita sudah dibekali, sudah ditunjuk, sudah diberikan apresiasi sebagai lokasi destinasi wisata berbasis Muslim dengan penyediaan makanan halal. Oke. Nah, ini yang mesti kita sosialisasikan, ini yang mesti kita angkat. Nah, bagaimana itu akan menarik minat non-Muslim? Contohnya, nah Islam ini yang mesti kita sosialisasikan. Hospitality, pelayanan, open-minded. Ya, betul-betul kita berikan ke mereka konsep yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya terhadap kaum Muslim secara spesifik, tapi juga kepada kaum-kaum lain. Artinya kita juga butuh untuk membentuk SDM ya. Jelas. Untuk hospitality tadi, pelayanan dan segala macamnya. Oh, ini kita masuk ke sektor lain berarti ya. Ini. Tapi ini ada kaitannya juga, bersinggungan erat dengan sektor ekonomi jelas. Nah, itu. Pariwisata jelas secara signifikan akan bersinggungan langsung dengan mikro dan makro. Nah, tingkat UKM dan IKM inilah yang harus kita kembangkan secara sumber daya manusia. Ya. Peningkatan. Ada pembangunan tadi sudah kita informasikan, ada pembangunan fisik, ada pembangunan non fisik. Jadi kalau pembangunan fisik, alhamdulillah sudah beberapa disiapkan pondasinya oleh pemimpin daerah sebelumnya. Contoh Ayahanda Haji Muhammad Sukeman Azmi. Kemudian di sebelumnya juga ada Bapak Haji Ali bin Dahlan. Secara infrastruktur. Nah, tinggal bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Kan kita ada balai-balai diklat. Ada LLK di situ, kemudian ada BLK di situ. Kemudian banyak juga ada Deskranasda di situ. Deskranasda ya. Nah, secara private pun ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing desa yang bersinergi dengan UKM. Contoh misalkan ada satu lokasi di Lombok Timur di Sakre Timur ya. Itu ada balai amal zakat sodakoh basis tingkat dusun ya. Nah, dia tidak hanya berkontribusi terhadap aspek-aspek agama berbasis sosial, tetapi juga memberikan pelatihan, sosialisasi. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Oke, jadi dengan kata lain mungkin bisa dikatakan jika kita ingin membangun sebuah daerah itu dimulainya dari yang paling kecil dulu nih, dari bawah, dusun, dari desa. Paling bawah.
Kita sinergikan berarti dari tingkat elemen paling bawah yaitu wilayah, kemudian kecamatan. Nah, pastinya juga merangkul semua elemen masyarakat sekitar. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana secara culture kehegemonian ini, kemajemukan kita ini itu dapat bersinergi dalam satu konsep. Nah, ini harus kita mengajak peran serta semua elemen masyarakat. Jadi harus ada konsep yang jelas, kemudian mekanisme yang rapi, sistematik maksudnya, kemudian eksekusi. Nah, itu dia 3. Oke, mungkin gimana Bang Ai ngelihat khususnya di ekonomi nih, hubungannya antara pariwisata dan ekonomi, mulai dari mungkin mengembangkan UMKM seperti apa. Nah, itu gimana agar mewujudkan sebuah istilahnya ya, mungkin keinginan bersama untuk memajukan daerah mulai dari UMKM yang bersinergi dengan pariwisata. Pastinya. Betul. Nah, ini banyak beberapa masukan, terutama kita ada di situ sekarang sedang marak kaum milenial ini ya. Salah satunya. Pas banget nih. Nah, mereka mempunyai pemikiran yang lebih terbuka, open minded. Kemudian memiliki akses teknologi. Karena mereka welcome terhadap pengembangan teknologi kan. Berbasis platform media. Kemudian adanya pemikiran baru bersifat inovasi. Nah, ini seharusnya yang kita gandeng. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena sama-sama kita paham bahwa di Lombok Timur ada government sector. Ada agraris sector. Ada maritim sector. Tetapi juga alangkah sangat bagus kalau UKM IKM ini secara kemandiriannya juga bersinergi dan mengajak pembangunan lainnya secara inovatif gitu. Contoh misalkan sekarang sedang marak toko online, toko berbasis online dengan rata-rata kaum milenial ya. Jadi secara cost dapat kita minimize, kemudian secara market dapat kita develop karena tidak hanya subnya wilayah, tetapi juga kita bisa melakukan pemasaran terhadap keluar pulau, contoh misalkan di Jawa, Kalimantan. Kemudian advertise secara periklanan pun pastinya akan lebih marak. Terlebih di pandemik kan, sebelumnya kita tidak ada yang bisa keluar rumah segala macam. Nah, inovasi ini sebetulnya yang betul-betul harus kita rangkul. Oke, jadi Bang Ai sendiri nih melihat seharusnya seperti apa sih milenial kita di daerah khususnya untuk membantu pembangunan daerah. Pastinya yang berkaitan dengan semua sektor ini tadi yang ada konektivitasnya antara ekonomi, kemudian pertanian, pariwisata dan lain-lain. Nah, anak muda ini harus kita jaga karena pastinya mereka ada yang akan melanjutkan tongkat estafet. Kemudian mereka adalah investasi. Nah, bagaimana kita lakukan pembekalan serta arah yang jelas. Nah, milenial juga jangan lupa karena bersinggungan langsung dengan multicultures dari luar. Nah, pastinya juga akan membawa banyak dampak positif ataupun negatif. Betul ya, Kak Ayu ya. Nah, tinggal bagaimana dari kita untuk mengawal ini, pengawalan bersama. 98% masyarakat Lombok Timur adalah Islam. Nah, memang pengawasan yang berbasis lokal hingga tingkat daerah tidak akan sulit karena pengawalan ini kita lakukan secara bersama untuk pembatasan aspek-aspek negatif. Contoh misalkan ada di situ child abuse sekarang ya, banyak semarak. Kemudian ada harassment juga kemarin di Lombok Barat. Nah, kemudian ada juga labor
Jadi tenaga kerja kita di upah murah. Kemudian tenaga kerja kita banyak yang di bawah umur. Nah, itu aspek-aspek. Kemudian aspek-aspek positifnya, nah ini yang mesti kita pertajam. Garda terdepan mungkin adalah kaum muda lewat networking, kemudian lewat connectivity. Nah, kemudian hasil yang mereka kembangkan atau hasil yang mereka produk yang mereka hasilkan. Ya. Nah, itu mungkin dapat dikemas secara sejalan dengan pemerintah daerah. Nah, tinggal bagaimana mekanisme advertise atau periklanan ini kita lebih kembangkan. Karena sama-sama kita ketahui perusahaan-perusahaan besar, terus waralaba besar. Ada branding image di situ. Nah, itu gimana tuh sebenarnya seharusnya branding image kita sebagai orang lokal gitu. Nah, itu seperti apa? Branding image, contoh perusahaan waralaba terkenal. Coba sebut makanan aja. Apa aja? McDonald's, KFC, Kentucky Fried Chicken, Starbucks. Oke. Bagaimana mereka memanage branding? Salah satunya lewat pemilihan logo. Kemudian yang kedua lewat pemilihan warna. Karena secara psikologi efek, itu penerimaan lewat visual itu akan lebih cepat diterima oleh masing-masing market. Setuju. Contoh misalkan di dalam DNA itu, ketika DNA kita ada dari bertahun-tahun atau beribu-ribu tahun silam, itu sudah diprogram di dalam DNA kita beberapa warna. Warna merah. Warna merah ini melambangkan pertama adalah makanan. Jadi ketika kita memilih warna-warna merah, itu akan memancing tingkat selera untuk makan gitu. Kemudian McDonald, di situ ada warna merah sama warna hitam ya? Apa sih? Nah, ada warna hitam, warna orange. Saya nggak hafal. Nah, McDonald ada warna merah sama warna orange. Warna orange ini melambangkan secara tidak langsung kan. Yang di alam apa warna orange? Yang di alam. Kita diajarkan oleh alam ya. Yang di alam jeruk. Nah itu makanan. Orange identik dengan warna matahari, betul ya? Oh iya, benar. Matahari hangat. Hangat. Oke. Jadi McDonald lewat logonya, lewat warnanya, dia menyampaikan pesan bahwa di sini loh tempat makanan yang friendly, yang hangat gitu. Gak cuma makanannya yang hangat, tapi sambutannya juga hangat gitu ya. Pasti ya, hospitality. Nah kemudian Starbucks, warnanya apa kayu? Warna hijau. Jadi ketika orang masuk atau melihat logo, mereka sudah diprogram lewat logo ini. Warna alam kembali, warna tumbuhan hijau, warna tanah coklat, ada di logonya Starbucks. Sehingga secara program terhadap market atau untuk pengunjung gitu ya, mereka terprogram. Untuk mencari tempat yang nyaman, untuk hangout, untuk lama-lama ngobrol sama-sama teman sambil kita makan snack-snack ringan, ada loh di Starbucks gitu loh. Karena warna hijau nyaman kan, karena earth, warna bumi, nyaman. Jadi yang memang saya lihat juga nih ya, pengusaha-pengusaha lokal kita udah punya istilahnya, mungkin yang udah mulai merambah ke usaha kafe gitu. Itu juga tempat-tempatnya juga udah memang menggunakan warna-warna alam seperti warna hijau, warna coklat. Itu yang memang saya pribadi nih, tempatnya bagus ya, kok kelihatannya nyaman ya, mau ke situ gitu. Nah itu mungkin gimana ya? Sambilan ya Kak ya. Nah jadi memang hal-hal kecil seperti ini yang seharusnya bisa kita sampaikan kepada para praktisi usaha. Nah sudah tepat langkahnya, tinggal bagaimana kita mengemas dan menyampaikan.
Nah, banyak sekarang berjamuran ya, kita lihat ada toko kopi, kemudian coffee shop, kemudian kafe, tempat makanan, kemudian tempat-tempat hangout. Nah, memiliki konsep yang serupa. Sudah bagus. Ketika kita berpikir banyaknya konsep yang sama, banyaknya penyedia, dengan demand atau market yang tetap, pasti akan menghasilkan pertanyaan, bisa nggak sih survive? Kompetitornya udah banyak loh, kompetisinya udah ketat loh, tetapi marketnya yang beli itu aja gitu kan. Nah, itu balik kepada konsep, makanya sehingga konsep-konsep ini tetap bertahan. Jangan sampai kita memberikan konsep-konsep yang monoton. Adanya inovasi lewat kaum milenial, nah ini kan perlu. Nah, kemudian jangan lupa keberhasilan mereka di sana. Contoh, kalau di Indonesia kan centralized itu di Pulau Jawa. Mereka terconnectivity, terutama beberapa kalangan. Contoh misalkan etnik Tionghoa. Mereka mempunyai jaringan yang bagus. Sangat besar ya. Sangat besar. Di mana-mana kayak mereka ada. Mereka tuh kayak menguasai seluruh Indonesia. Mereka masuk lewat sektor ekonomi. Iya, betul. Mempunyai jaringan yang bagus. Memiliki komitmen kebersamaan untuk mengangkat sama-sama. Itu yang tidak kita punyai. Nah, itu dia. Jadi makanya kita, kalau saya lihat nih perbandingannya antara bisnis waralaba dengan bisnis lokal, itu pasti ya orang-orang akan lebih banyak ke si bisnis waralaba ini, si franchise ini. Misalkan contohnya Alfamart. Padahal dulu Alfamart ini, Indomaret ini, dia tuh kayak dicekal masuk khususnya di Lombok Timur ya. Betul. Sekarang sudah ada. Itu seperti apa Bang Ai kemudian melihat? Ini pertanyaan agak menjebak ya. Nah, oke. Memang di era sebelumnya ada pembatasan investasi. Kemudian akhirnya dibuka. Tidak terlepas dari adanya sosialisasi yang disampaikan oleh pusat. Tidak boleh melarang adanya investasi untuk masuk. Sebetulnya hal-hal seperti ini bisa kita manfaatkan, terutama untuk anggaran daerah, pendapatan daerah. Nah, kemudian bagaimana tetap kita menjaga UM kita, IKM-nya kita, agar tetap bisa beroperasi. Nah, ini sebetulnya yang harus kita ciptakan mekanismenya seperti apa. Contoh misalkan Alfamart, Indomaret dengan radius minimum 5 km. Nah, kalau sekarang kita bisa temukan beberapa tempat di satu tempat. Nah, ini yang sebetulnya mesti kita jaga dan kita kawal. Bisa nggak sih sebenarnya bisnis waralaba ini istilahnya kolaborasi dengan UMKM kita gitu? Misalkan UMKM-nya memasukkan produk-produk mereka ke si bisnis waralaba ini dengan mungkin bagi hasil atau apa gitu? Sebetulnya bisa, tetapi sangat terbatas. Sangat terbatas. Karena kalau kita berbicara waralaba, mereka mempunyai konsep dari pusat. Ketika kita ingin mengajukan kerjasama, kita pun harus melakukan pengajuan kerjasama ke pusat. Nah, hubungan connectivity ini yang mungkin belum ada. Tidak menutup kemungkinan, contoh misalkan pengusaha ternak ayam, petelur petelur bisa memasukkan hasilnya, produknya, telur ini kepada toko-toko waralaba, bisa. Tetapi harus ada ikatan di situ, sehingga ikatan ini dapat menjalin komunikasi. Jadi tetap ada komitmen di situ ya. Bisa sebetulnya. Tinggal bagaimana mekanisme lewat bantuan mungkin pemerintah daerah. Tapi bagaimana kemudian dengan mungkin UMKM yang produknya tidak sesuai dengan apa yang disediakan oleh si waralaba ini. Nah, UMKM kita pun, IKM kita pun harus belajar sekarang. Harus saatnya untuk bergerak. Bagaimana contoh? Adanya peningkatan kualitas mutu. Bang, bagaimana kita meningkatkan kualitas mutu kita? Kita kan jualan apa? Jualan beras, jualan rokok. Atau misalkan hasil-hasil kerajinan lah ya. Kan di sini tuh terkenal dengan kerajinan anyaman, gerabah dan segala macamnya gitu. Itu seperti apa? Jawabannya satu, diversity product. Jadi kalau perusahaan-perusahaan terkenal, perusahaan-perusahaan besar gitu ya, dia tidak hanya mempunyai satu produk,
ada keragaman produk di situ. Sehingga marketnya pun tidak tertutup. Contoh misalkan kita jualan rokok, yang datang hanya perokok kan. Kalau kita tambah di situ, contoh kita jual sayur, buah, yang datang kan ibu-ibu. Belanja sayur, belanja buah, bapak-bapak juga tetap datang. Nah, diversity produk adalah jawabannya, tentu tidak mengesampingkan kualitas produk. Oke Bang Ai, ini sebagai seorang putra daerah nih ya. Lagi-lagi ini katanya waktunya udah mau habis nih. Oh oke. Saya mau tanya ke Bang Ai sendiri sebagai seorang putra daerah. Iya. Mungkin ini kita ngomongin soal pemimpin ya, karena pembangunan daerah juga nggak lepas dari yang namanya pemimpin. Bagaimana pemimpin membawa daerah itu supaya maju. Nah itu kriteria seorang pemimpin seharusnya untuk membangun sebuah daerah, atau nggak cuma daerah lah, secara universal aja. Nah seperti secara apa? universal. Ya. Nah contohnya jelas, kita harus mencontoh suri tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya beliau apa? Al-Amin. Jadi jelas karakter pemimpin adalah jujur, dapat dipercaya, amanah, itu jelas. Kemudian mungkin yang dapat ditambahkan, kalau secara sosiologi, secara antropologi di kedaerahan kita ini, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mendengar, listening capabilities. Karena dengan proses mendengar, akan terjadi komunikasi dua belah pihak, sehingga menghasilkan program-program kebijakan yang efektif. Jadi seorang pemimpin seharusnya lebih banyak mendengar. Oke, jadi itu ya, mendengar. 3 aja. Oke, terakhir nih Bang, plan yang mungkin ke depan jika Bang Ai nih sebagai seorang putra daerah lagi-lagi memiliki kesempatan untuk berkontribusi membangun daerah sendiri, seperti apa plannya? Plannya jangan membangun sendiri, kalau membangun sendiri susah. Maksudnya mungkin dari pemikirannya Bang Ai sendiri, nanti daerah ini harus kayak gini dan begini gitu. Oke, yang jelas cita-cita kita bersama untuk memajukan Lombok Timur dengan tanpa melupakan asal-usul who we are, siapa kita. Pertama Sasak, kemudian Islam. Jadi kita maju bersama-sama dengan tanpa melupakan asal-usul. Oke, terima kasih Bang Ai. Oke, cukup ya? Cukup sampai di sini dulu podcast kita. Mungkin next kita bisa ngomong lebih kita dalam tunggu lagi ya kita. Masalah ekonomi, kemudian pariwisata itu lebih dalam lagi. Tapi karena waktunya udah habis, jadi terima kasih sudah mau datang di podcastnya sama-sama Opsi Kayu, NTB. anytime. Dan sukses selalu buat Bang Ai. Iya, sama-sama. Salam sukses juga, salam hangat untuk pemirsa Opsi. Tetap semangat, tetap inovatif. Oke. Saya Rahayu Japar, kita ketemu lagi di Opsi Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kayu, terima kasih.